Selamat pagi anak-anak, selamat bertemu kembali dengan Pak Yohanes. Hari ini kita akan belajar tentang Nabi Amos yang disebut Nabi Pejuang Keadilan. Sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa dulu. Silahkan kalian berdoa masing-masing. Marilah kita berdoa. Amin. Terima kasih. Anak-anak, tujuan pembelajaran kali ini adalah yang pertama, menyebutkan situasi umat Israel pada zaman Nabi Amos tampil. Yang kedua, menjelaskan tugas-tugas Nabi Amos apa saja. Anak-anak, dunia saat ini, juga di Indonesia, di masyarakat sekitar kita, masih sering terjadi ketidakadilan, masih sering terjadi kecemburuan sosial antara yang miskin dan yang kaya. Sebenarnya itu bukan salah orang kaya atau orang miskin, tetapi pada kenyataannya ada kecemburuan sosial. Misalnya, nih gambar yang sebelah kiri ini, ada rumah-rumah orang kaya ya, yang ekonominya mapan. Sedang yang sebelah kanan ini rumah-rumah yang sederhana, yang kurang baik. Nah, antara dua hal ini saja sering menjadikan kecemburuan sosial. Dalam prakteknya di masyarakat akan seperti itu. Di Indonesia juga sering terjadi sekarang ini, di masyarakat kita juga sering terjadi ketidakadilan. Padahal pemerintah sudah bertindak dan berbuat seadil-adilnya kepada masyarakat. Tapi sebagian masyarakat masih memperlakukan sesamanya tidak adil. Hal itu karena keserakahan. Keserakahan adalah perbuatan yang tidak memperhitungkan kepentingan orang lain atau kepentingan umum, tetapi lebih mementingkan diri sendiri. Akibat dari keserakahan, orang tidak menikmati apa yang menjadi haknya, atau orang lain terganggu usahanya. Contoh keserakahan itu misalnya adanya, sekarang ini masih adanya KKN, korupsi, kolusi, nepotisme, atau bisa dijelaskan yang nyata, yang sering kita lihat di televisi, di media sosial adalah tentang korupsi, juga tentang pemerasan, sehingga menyebabkan penderitaan bagi masyarakat banyak. Contohnya ini, salah satu gambarnya ini. Misalnya seorang nelayan atau nelayan mencari ikan, dikumpulkan, terus dijual pada tengkulak. Karena nelayan ini atau seorang nelayan itu sangat membutuhkan uang, maka dijual kepada tengkulak yang seringkali membelinya dengan harga murah.
tidak sebanding apa yang sudah dikerjakan dalam mencari ikan. Memang nampaknya oh iya adil itu, tapi kadang-kadang sebagian tengkulak membelinya dengan harga yang murah karena tahu nelayan itu butuh uang, dan tengkulak-tengkulak itu menjual ke orang lain dengan harga, ke masyarakat dengan harga yang lebih tinggi sehingga menguntungkan dirinya sendiri. Nah, ini sebenarnya sudah terjadi ketidakadilan. Nah, anak-anak korupsi membuat orang miskin itu tambah miskin, dan orang kaya semakin memperkaya dirinya sendiri. Rupanya, kita tidak usah kaget kalau kita membaca Alkitab, praktek korupsi itu telah terjadi juga pada zaman nabi-nabi dahulu, zaman Elia, Yesaya, dan sekarang ini Amos. Persembahan yang diberikan kepada Allah, persembahan yang diberikan kepada Allah oleh rakyat, oleh bangsa Israel waktu itu, sebagian malah masuk kepada kantong para pemimpin agama sendiri, tidak digunakan untuk kesejahteraan rakyatnya. Ada juga para pemimpin agama waktu itu menaikkan persembahan lebih tinggi, sehingga membuat masyarakat Israel waktu itu kesulitan. Nah, melihat ketidakadilan yang terjadi di masyarakat Israel, Allah mengutus Nabi Amos yang tugasnya untuk memperjuangkan dan membela keadilan. Maka Nabi Amos disebut pendekar keadilan. Nabi Amos sebenarnya orang biasa. Nabi Amos adalah seorang peternak. Nabi Amos mengakui dirinya sendiri bukan seorang nabi, tidak termasuk dari salah satu golongan nabi. Dia pengembala domba. Amos merupakan contoh orang yang rendah hati. Ya. Nah, pada waktu itu kerajaan Israel dibagi dua, ya, ada kerajaan selatan dan kerajaan utara. Sedang Nabi Amos ini berasal dari kerajaan selatan, berasal dari Tekoa, ya, Tekoa. Nabi Amos diberi tugas untuk menyampaikan pesan Allah kepada kerajaan utara, yaitu di Betel. Nabi Amos ke Betel, ke Samaria, untuk menyampaikan pesan Allah, karena di kerajaan utara ini terjadi ketidakadilan, terjadi keserakahan. Waktu itu kerajaan Israel Utara dipimpin oleh Yerobeam II. Padahal pada masa kepemimpinan Raja Yerobeam II ini, kerajaan Israel memasuki masa kegemilangan, masa kejayaan, masa yang sebenarnya tidak kesulitan, maju. Namun para pemimpinnya banyak
para pemimpinnya banyak melakukan korupsi. Praktek korupsi merajalela. Kalau kalian lihat tuh gambarnya. Ada yang para pemimpin menaikkan pajak lebih tinggi kepada rakyat. Sehingga terjadi ketimpangan sosial. Juga terjadi penindasan terhadap kaum miskin yang tidak dapat membayar pajak, ditindas, malah dijadikan budak. Ya, ini praktek-praktek yang terjadi di kerajaan utara di masa Raja Yerobeam II. Pada zaman Nabi Amos, masyarakat Israel mengalami ketidakadilan. Kekayaan hanya dikuasai sekelompok kecil orang yang serakah dan telah merusak hidup mereka sendiri. Para pemimpinnya hidup penuh kekayaan dan kemakmuran, malah sering berpesta pora. Padahal uangnya diambil dari pajak rakyat yang semakin tinggi. Juga masyarakat Israel waktu zaman Nabi Amos tampil, banyak rakyat yang mengalami kemiskinan karena orang-orang yang berkuasa dan kaya menipu dan memeras orang-orang kecil. Juga yang ketiga, perayaan keagamaan yang meriah waktu itu dijadikan dalih untuk memungut upeti dari rakyat. Upacara keagamaan yang meriah hanya merupakan kedok untuk menutupi kejahatan mereka. Dengan kata lain, ibadat mereka penuh dengan kepalsuan yang tidak disukai oleh Allah. Sehubungan dengan hal tersebut, Nabi Amos mengingatkan kepada bangsa Israel. Antara lain dalam Amos 5 ayat 15. Bencilah yang jahat dan cintailah yang baik, dan tegakkanlah keadilan di pintu gerbang. Mungkin Tuhan Allah semesta alam akan mengasihani sisa-sisa keturunan Yusuf. Anak-anak, Nabi Amos menyerukan untuk benci kepada yang jahat, cinta kepada yang baik, dan mengajak menegakkan keadilan. Para pemimpin Israel waktu itu dilambangkan seperti dalam Amos 4 ayat 1. Dengarlah firman ini, hai lembu-lembu Basan yang ada di gunung Samaria, yang memeras orang lemah, yang menginjak orang miskin, yang mengatakan kepada tuan-tuamu, bawalah kemari supaya kita minum-minum. Para pemimpin bangsa waktu itu digambarkan seperti lembu Basan yang suka memeras orang lemah dan menginjak orang miskin. Kalian lihat gambarnya itu. Bertindak semena-mena ya. Memeras orang-orang yang susah, memeras orang-orang yang miskin. Para pemimpin memberikan persembahan yang dibungut dan diperas dari rakyatnya, sehingga semakin miskinlah rakyatnya. Ini tingkah laku para pemimpin kerajaan utara, kerajaan Israel utara waktu itu seperti itu. Penderitaan bangsa Israel, rakyatnya sangat menderita, tertekan, diperlakukan tidak adil. Sehingga Nabi Amos juga menubuatkan kehancuran Israel. Israel akan diserang musuh karena melalaikan keadilan dan kebenaran. Nabi Amos
sekali lagi menubuatkan akan kehancuran Israel dikarenakan melalaikan keadilan dan kebenaran. Anak-anak, Allah tidak tega melihat umatnya diperlakukan demikian. Maka Nabi Amos diutus untuk mengingatkan mereka. Bangsa Israel harus mencari Tuhan agar tetap hidup. Bangsa Israel sekali lagi harus mencari Tuhan agar tetap hidup. Bagaimana? Apakah kita juga harus demikian? Mencari Tuhan. Apa sih maksudnya mencari Tuhan? Mencari Tuhan bisa diwujudkan dengan cara mencintai dan membantu orang-orang lemah dan miskin, sehingga tercipta keadilan. Anak-anak, suatu saat kalau nanti kalian sudah besar, bila ada orang yang berbuat tidak adil, berbuat sesat, kita jangan ikut-ikutan berbuat tidak adil. Justru kita harus berusaha menghadirkan keadilan, baik dalam keluarga, dalam masyarakat. Sekali lagi, kita jangan ikut-ikut berpikiran sesat, mendukung orang-orang yang berbuat tidak adil. Kita hendaknya seperti Nabi Amos yang menentang keserakahan dan ketidakadilan. Anak-anak, kalian bisa menjadi pendekar keadilan dimulai dari sekarang, di masa sekolah ini. Penjelasan dari Bapak cukup sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.